Tema khutbah hari ini adalah ekoteologi menjaga lingkungan sebagai amanah Allah. Ekoteologi adalah konsep yang memadukan nilai-nilai ekologi atau lingkungan hidup dengan teologi atau ajaran agama. Dalam ajaran agama Islam, Islam menjaga kelestarian lingkungan bukanlah sekedar tindakan duniawi, melainkan wujud nyata dari ketakwaan dan tanggung jawab keagamaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa membuat kerusakan di muka bumi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran laut, penebangan liar, perusakan terumbu karang, dan penumpukan sampah di area wisata adalah bagian dari kerusakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Pulau Pahawang adalah anugerah Allah, surga alam yang tidak hanya menjadi daya tarik wisatawan, tetapi juga amanah yang wajib kita jaga. Lautnya yang biru, terumbu karangnya yang indah, serta keanekaragaman hayatinya adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang patut kita syukuri dan kita rawat. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'lamun." Yang artinya, dunia ini hijau dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan bumi ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa manusia adalah khalifatul fil ard, pemimpin di bumi, pemimpin dan penjaga bumi. Maka kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, tidak merusaknya dengan keserakahan, tidak mencemari laut dengan limbah, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon sembarangan demi kepentingan pribadi. Mari kita bangun kesadaran kolektif bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Setiap langkah kecil kita, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan pantai, dan melestarikan terumbu karang, akan bernilai pahala jika diniatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, melalui khutbah kali ini, selaku khotib saya mengajak, marilah kita renungkan kembali
bahwa alam adalah amanah. Allah menciptakan bumi bukan untuk dirusak, melainkan untuk dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan. Lingkungan yang rusak akan mendatangkan musibah banjir, krisis air, punahnya spesies, dan bencana ekologi lainnya. Maka dari itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga diri dan generasi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu kita hidup di Pulau Pahawang ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah harus terpenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Artinya hati kita harus mengiktikadkan, harus meyakini bahwa Pulau Pahawang beserta lautan yang ada di sekitar kita ini sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Setelah kita meyakini di dalam hati bahwa Pulau Pahawang yang kita cintai ini adalah dari Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, maka lisan kita harus memuji Allah yang memberi kita, yaitu dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian ketika kita bersyukur kepada Allah, selain bersyukur melalui hati dan lisan, kita tambah lagi unsur yang ketiga, yaitu syukur bil arkan, bersyukur melalui anggota tubuh kita, yaitu anggota tubuh kita hendaklah bisa menggunakan rezeki dari Allah yang berupa Pulau Pahawang yang indah ini, kita gunakan untuk sesuatu yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keindahannya, kita jaga kemurniannya, kita hindarkan dari kerusakan, kekotoran, dan pencemaran lain-lainnya. Itu semua adalah merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mensyukuri nikmat, maka akan Allah tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, siapa yang mengingkari nikmat Allah ini, umpama tempat ini kita jadikan sebagai tempat maksiat atau lainnya, maka azab Allah sangatlah pedih. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan Pulau Pahawang dan lingkungan sekitarnya sebagai kawasan wisata yang berbasis syariah dan ramah lingkungan, yang mendatangkan berkah bukan murka. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.